Kelihatan nggak? Gini ya? Bisa sih gini. Kasih gini aja nih. 1, 2. Sakit kan? Goblok. Sakit kuping. Goblok banget. Oke. Halo. Halo boys, welcome to konser. Konten seram. Konten seram. Seram banget hari ini kita akan bawain. Wow. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Kayak Cucung X begitu. Cukup selalu panjang-panjang ya. Tapi terima kasih sudah mengirim. Jangan lupa buat kalian yang mau ngirim cerita serem kalian, bisa kalian kirim ke sini. Ini kita nambah-nambahin kerjaan itu terus sini. Ya. Nih, sini. Iya, sini. Sini dong. Sini dong. Sini. Sini. Nih sini, pindahin ke sini. Iya. Nggak, editor marah nih. Oh gini. Cerita selanjutnya kita akan bacain dari email yang kalian udah kirim ya. Dan email yang udah kalian kirim ini kita lihat ini adalah salah satu email yang tanpa nama. Tanpa nama. Karena dia nulisnya memang tanpa nama ya. Kita akan bacain ceritanya dan secerem apa sih ceritanya ini. Ini adalah kiriman dari tanpa nama. Hai Bang Dani dan Bang Pram. Hai juga. Kenalin, nama gue Ian. Gue mau ceritain 2 cerita horor yang pernah terjadi sama gue bang. Oke. Ada 2 ya. Ada dua nih. Cerita pertama. Cerita pertama itu gue alamin pas gue masih SD. Oke. Waktu itu masih jam istirahat. Ini jam istirahat apa jam sekolah nih? SD ya, masih SD. Gue sama 4 temen gue abis dari kantin yang ada di belakang sekolah. Terus mau balik ke kelas kita. Oke. Waktu itu kita lewatin kelas yang letaknya di paling pojok belakang sekolah. Itu kantin belakang tuh suka emang. Suka tuh iya tuh. Botai. Maksudnya ada kucing yang suka berak sembarang biasanya. Bener gak sih? Iya kan? Deket tata usaha. Iya bener. Apa nggak deket-deket pohon tuh? Suka di situ tuh. Maksudnya tuh apaan sih? Oh kucing ngorek-ngorek. Ya kan? Pas kita lewat, gue lihat di pintunya yang sedikit terbuka ada anak cewek. Ya emang ada aja. Yang mukanya cantik pakai seragam lagi lari-lari sendiri gitu. Ya udah. Ya, SD aja udah tahu cantik atau enggak. Iya, lagi pula apa yang aneh ada cewek lari-lari. Kalau ada cewek, ya kan anak cewek cantik lari-lari dalam kelas emang nggak boleh? Boleh dong. Iya, boleh sih. Iya boleh. Gue rasa nih jangan-jangan dia anak SMA yang nyamar jangan. Jadi pas dari sono udah brewok ya. Bulu. Ayo pas lagi olahraga ganti baju tapi udah bulu ketekan. Serem banget ya. Udah SMA ternyata. Cantik, Veteran bro, veteran. Udah sekolah berapa lama di sini? 15 tahun. Dulu sama guru sama umurnya katanya. Nah, dia lagi ngelihat cewek cantik pakai seragam lari-lari. Jadi dia ngeliat tuh pintunya yang sedikit terbuka di satu, berarti di kelas ya. Ya. Di situ entah kenapa gue refleks buat buka pintu itu. Wah ini nih. Kan lo sama teman-teman lo ya. Kenapa lu refleks buka pintu ya? Pas gue buka, ternyata di situ nggak ada siapapun. Oke. Jadi ternyata dilihat sekilas doang. Jadi sebelumnya pada ada yang lari gitu kan? Sekilas doang karena buka pintu dikit doang. Pas dibuka gede nih, ternyata rame. Ternyata lagi belajar. Nggak ada seremnya dong. Nggak ada kalau kayak gitu. Itu nggak ada. Pas buka ternyata gua hero. Masa pas dibuka warung jajan. Ya, terus apa lagi pas dibuka? Pas dibuka apa? Bengkel Pak Yudi. Terus lagi apa? Pas dibuka servis Pak Aan. Servis AC Pak Aan. Apa lagi? Tuh pintu mau kemana? Udah. Banyak banget. Bisa kemana aja. Iya. Pas dibuka taruh Pak 2. Terus aja. Ya. Kesel banget. Masa pas dibuka apa aja bisa ada di situ. Pas dibuka ada es teh manis. Ternyata kulkas 2 pintu. Terus aja. Ya. Pas dibuka ternyata di situ nggak ada siapapun. Nggak ada nih. Nggak ada siapapun ternyata ya di situ ya. Karena gue masih penasaran, gue pun masuk ke kelas itu. Nah ini yang harus suka orang aneh nih.
Karena gue masih penasaran, gue masuk kelas itu dan ternyata emang gak ada siapa-siapa. Ya kan lu udah bilang gak ada siapapun. Kan tadi lo Emosi gue. siapa-siapa tuh udah gak ada. Iya, gak usah diperjelas. Mungkin dia tuh orang yang kayak gini loh. Gue gak percaya sama omongan gue. mungkin. Introvert Mungkin ya. Terus abis itu ternyata emang gak ada siapa-siapa. Waktu itu 2 orang temen gue juga lihat tuh cewek. Oh temennya lihat. Sedangkan sisanya nggak ngeliat apa-apa. Di situ gue ngerasa kesel dan takut di saat bersamaan. Keselnya kenapa? Gue keselnya soalnya nggak bisa kenalan sama cewek cantik yang ternyata bukan orang itu. Ya. Temen lu dan? Ya. Temen gua? Bukan. Bukan. Kalau sampai gue aja nggak temenan, gimana dia mau kenalan coba? Ya. Jadi nggak bisa kenalan sama cewek yang cantik itu yang bukan. Abis ngeliat tuh cewek ngilang tiba-tiba, gue dan teman-teman gue buru-buru lari balik ke kelas kita. Ya dong. Masa abis dari situ ngebersihin kaca kan nggak mungkin. Wah nggak ada orang. Nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Iya, masa ngepel. Kita masuk ke cerita kedua nih. Ih, udah gitu doang. Iya gitu. Enak ya gue enak kan. Gue enak kan. Gue tuh kalau baca tuh enak terus. Setan banget. Iya. Cerita kedua. Saya mau masuk ke cerita kedua. Gue alami pas gue udah kuliah. Oke. Gue kuliah di salah satu kota di Jawa Tengah. Coba kira-kira apa nih? Kota di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Magelang Jawa Tengah bukan? Magelang kan Jawa Tengah deh. Jawa Tengah ya. Cibinong. Enggak dong, Cibinong Bogor situ. Oh, Cibinong Kabupaten Bogor. Cililitan. Ya. Ya, Tampol. kami introvert bro, nggak pernah keluar rumah. Lu Ya kan? sekitar Jatinegara dan sekitarnya doang. Bener tuh, itu pun nggak semuanya, bisa nyasar gue. Gue alami pas sekolah di salah satu di kota di Jawa Tengah. Waktu itu ada tugas kuliah yang membuat gue dan kelompok gue harus keluar kota buat ngerjain tugasnya. Ribet amat cuy. Harus keluar kota. Harus keluar kota dia. Mungkin dia, maksudnya dia untuk membangun sebuah kota kali. Tugas kamu saya tugaskan untuk apa? Kamu bangun sebuah kota. Wah. Totonya di GTA. GTA ternyata dia. Saya sudah bangun kotanya di mana? Di GTA. Kata gurunya. Ya ini anak mau jadi apa nak kalau udah gede ya. Nah habis itu mana nih? Gue berangkat dari pagi dan pulang ke kosan sekitar jam 2 pagi. Oh dia PP ya berarti ya. Waktu gue pulang kosan gue udah sepi banget. Ya kan jam 2 pagi bro. Lo harap apa? Iya. Lo coba deh keluar jam 2 pagi. Kalau rame-rame itu namanya lagi karnaval anjing. Tukang ketoprak aja pulang. Wah, ada beberapa tukang ketoprak yang jam 2 pagi ada. Tapi juga dia posisi biasanya udah tidur. Iya. Pak mau apa? Lihat nggak gue lagi tidur. Tahunya 3 udah nggak ada habis tahunya. Tahu. Pak mau pakai ketupatnya juga nggak ada. Bihunnya juga nggak ada. Ya nggak usah jualan Pak, mending pulang. Kenapa Bapak masih ada di sini? Kalau semuanya sini. kan dia ngantuk. Udah jam 2 pagi. Capek tuh kutang ketoprak. Semangat ya pakai ketoprak. Waktu gue pulang ke kosan udah sepi banget dan kamar gue letaknya ada di pojok di lantai bawah. Wah bete nih. Pas gue mau buka pintu kamar, tiba-tiba ada suara dari lantai atas yang bilang, "Yan, baru pulang." Ya. Gue pun jawab, "Iya." Tanpa nengok ke atas karena udah ngantuk banget pengen tidur. Benar. Pas gue mau tidur, gue dengar suara langkah kaki sama suara orang buka pintu sama lemari di kamar lantai atas. Suara itu berisik dan berulang-ulang sampai bikin gue nggak bisa tidur. Tapi waktu itu gue nggak mikir aneh-aneh sama suara itu. Paginya, gue cerita sama temen kos di sebelah gue masalah suara tadi. Dan ternyata kata dia di lantai atas itu udah kosong semua kamarnya, nggak ada yang nempatin. Anjrot. Abis denger itu gue jadi bertanya-tanya, siapa dong yang tadi malam manggil gue dan bikin suara berisik itu? Sekian bang cerita dari gue, maaf kalau kepanjangan dan kurang serem, terima kasih. Beda sih bro, untungnya dia ngehnya itu paginya. Coba kalau dia ngehnya itu malam itu juga. Kalau enggak lebaran besok baru nih. Lama banget. Iya, lebaran besok kan. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. Lama. Kalau nggak salah 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Lu masih ingat tuh? 3 tahun yang lalu. Jadi ya kayak waktu gua di rahim ibu gue dulu. Dia inget tuh. Dia inget. Tuh harusnya bangun roket tuh orang. Kalau dia di rahim sampai inget. Ini rahim mak gue. Iya. Bangun roket tuh dia orang kayak gitu tuh. Kebokep udel katanya dan. Hah? Kebokep udel. Oh. Udel nih.
Kebekep. Udah lu siapa bro? Udah lemahnya lah. Jadi masa gini. Iya. Di sini. Iya. Kan udah ada yang masuk ada yang keluar. Ini yang masuk ya. Iya, masuk. Nyangkut bro nyangkut. Jadi pas lagi muter-muter nih. Iya. Nyapa nih? Enggak bisa gerak gue. Iya, kebekep. Coba nih, nyantol di udel. Rambutnya ngelilit di udel. Lo ada-ada aja, gue bingung kayak begitu. Ada lagi nyangkut di udel. Kekep udel. Ada yang kekep tuh mungkin sama talinya Iya, kan, hari-hari. udelnya. Iya, ini udel nih yang masuk ke dalam ya Allah. Jadi untungnya dia sadarnya tuh besok pagi. Coba kalau malam itu Pram. Misalnya contoh, ya lu baru pulang, iya gua baru pulang. Nongkrong dulu yuk. Terus naik ke atas nggak ada orang. Baru. Coba pas itu disamperin ya. Iya. Disamperin. Nongkrong dulu deh di atas. Ternyata pas di atas nggak ada orang. Baru tuh, Wah, goblok. Untungnya pagi-pagi. Bagus lah. Si Ian selamat lah berarti ya. Kalau dilihat ya. Serem banget nih. Serem banget ya. Konsernya pendek kan. Untung gue kalau gue bacain tuh konsernya enak tuh. Iya. Pendek. Kalau nanti kita ketemu lagi di next taping ya, dan ceritanya panjang, pastiin gue yang baca itu Pram. Harus gue ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Thank you. Kita ketemu lagi di next konser guys. Jangan lupa buat kalian yang punya cerita serem nih dan pengen kita bacain, karena kita berdua adalah master of seram, ya kan, dan yang setiap kali kita ceritain itu pasti merinding dan kalau membuat kalian nggak bisa tidur, kirim jangan lupa di sini. Dani Pramtime. Sini. Sini nah. Ini nggak mau sih. Kalau di sini nih. Kalau mau sih gini nih, di jalan nih. Di jalan. Ya, bener-bener di jalan. Berhenti. Dia dimiring nih. Kayaknya editor berhenti dia bulan depan. Editornya ngambek.